Halo sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video saya, dan hari ini saya akan menuju ke salah satu rumah, dimana di rumah tersebut ada seorang bapak-bapak yang punya pengalaman dulunya ketika beliau sengsara ya, usahanya tidak begitu menggembirakan, hampir putus asa, dan mendatangi salah satu orang pintar ya. Dan di orang pintar tersebut bapaknya dikasih semacam rapalan atau ini ya, bacaan-bacaan, dan harus pergi ke suatu tempat yang sepi, jangan ada orang sekalipun. Nah, di situ nanti silahkan untuk tirakat dan berpuasa selama 7 hari 7 malam untuk bisa mendapatkan semacam usaha agar maju dan ya kehidupannya bisa lebih baik ya. Oke, kita langsung saja menuju ke rumahnya ya teman-teman. Kebetulan rumahnya udah ada di depan. Dan inilah rumahnya nih. Oke. Nah teman-teman, saya sudah berada di rumah Bapak siapa ya? Pak Mumu. Bapak Mumu. Oke, Bapak Mumu. Bapak Mumu kan punya kisah dulu ya. Dulu mungkinnya apa ya kisahnya? Iya ya. Dulu kan Bapak pernah semacam tirakat atau bertapa di suatu tempat yang tempatnya sangat sunyi sekali ya Pak ya. Yeah. Nggak ada orang sekalipun di situ ya. Yeah. Dan Bapak informasinya punya ini, dikasih semacam tas ya berisi uang itu ya. Iya ya. Nah gimana Pak ceritanya dari awal gitu Bapak bisa seperti itu, gimana awal ceritanya gitu? Ya. Begini, memang dulu saya lagi jualan. Iya. Di waktu itu saya agak kesulitan untuk mendapatkan penghasilan. Iya. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama teman, dikasih tahu sama teman, coba datang ke orang pintar ya. Iya. Dukun bukan Pak? Bukan, itu Bukan. kiai ya. Iya. Bahkan saya itu dikasih aurot, katanya ini harus sekian ribu harus saya baca untuk ke satu malamnya. Iya. Satu hari satu malam itu harus aurot itu harus tuntas lah gitu. Dilaksanakan setiap ya, hari setiap malam itu selama 7 hari. Selama 7 hari ya. Sebetulnya itu batasan 7 hari 7 malam itu kalau belum berhasil katanya. Iya. Kalau nanti sudah misalkan udah 7 hari 7 malam masih belum berhasil, jangan dipaksakan. Sudah kalau 7 hari 7 malam mah pokoknya sudah kalau ya, 7 hari 7 malam misalnya belum ada keberhasilan ya itu udah berhenti gitu katanya. Tapi kalau sudah berhasil walaupun baru 1 malam katanya itu waktu itu silahkan. Kalau udah berhasil mah ya berarti keluar dari itu, berarti itu udah berhasil. Itu tergantung mungkin keberhasilannya. Nah itu adalah petuah dari Bapak Kiai ya? Bapak Kiai. Terus saya ikuti aturan itu. Iya. Karena disarankan waktu awal jangan sampai ketemu sama orang lain. Iya. Harus cari tempat yang sepi, yang paling sepi. Jangan sampai siangnya ada orang ke tempat itu, ada yang datang. Ngambil saya tempat di tempat yang sangat jauh dari perkampungan. Intinya saya berarti di tempat itu ada semacam saung lah. Iya. Ya, di pegunungan lah kalau kata. Berarti di daerah pegunungan Pak. Pegunungan jauh dari pemukiman orang. Iya. Sehingga saya di situ kebetulan ada saung yang ya, pakai dinding lah gitu. Tertutup Pak. Tertutup, bisa dikunci. Bahkan saya dikunci dari dalam. Saya udah persiapkan bawa bekal, tempat air, bahkan saya di waktu itu bawa kompor kecil, sudah persiapkan bawa lampu untuk
penerangan di dalam. Pakai apa Pak penerangannya? Kalau dulu itu lampu gembok, lampu apa tuh ya yang nempel di yang dari minyak tanah. Dari minyak tanah waktu dulu. Minyak tanah, lampu kecil yang pakai kaca. Iya. Itu, tapi itu dinyalakannya sepanjang waktu sembahyang, kata Kiai. Setelah sembahyang matikan lampu. Berarti kebanyakan Bapak dalam kegelapan ya Pak? Kegelapan. Di waktu aurad itu gelap, saya hanya bawa sejadah, bawa kain sarung biasa, topi. Iya. Itu bawa sejadah. Karena di saung itu nggak ada sejadah aja. Saya bawa sejadah, udah persiapkan itu. Iya. Nah, setelah malamnya, kira-kira jam 11 atau jam 12 lah perkiraan saya, nemu lagi kejadian. Setelah saya pas aurad ya, saya baca begitu ini, langsung itu di luar kayak ada semacam binatang besar mau berantem. Ada dua berarti Pak? Kayaknya ada dua. Saya nggak ngelihat, tapi merasakan ada semacam binatang besar itu mau berantem. Wah, menggeramnya saya sampai merinding di dalam. Itu binatang apa Pak yang Bapak? Nggak tahu saya juga binatang apa itu kan. Cuman saya perasaan itu binatang, bukan binatang kecil-kecil gitu. Saya cuman itu nggak kelihatan, ujungnya cuman di luar tempat itu. Kebetulan musim hujan, musim ininya hujan besar banget di siang hari, sekitar jam 10-an sampai jam 12, sekitar 2 jam hujan. Di tengah-tengah hujan itu tiba-tiba saya merinding, tapi nggak merasakan merinding, semacam itu yang ditempati saya itu kayak mau loncat, kayak mau apa tuh, saungnya tuh Pak? Iya, kayak mau roboh karena angin besar gitu Pak? Mungkin kena angin besar. Tapi saya tiba-tiba merinding, kayak ada yang mau masuk. Ke tubuh Bapak gitu? Ya enggak, ke saung itu. Kayak ada yang masuk. Saung itu kayak digoyang-goyang Pak? Goyang-goyang di tengah hujan kan. Cuman bayangan saya ini angin saking besarnya. Saya cuman itu, tapi badan saya merinding. Agak takut saya juga itu. Bukan agak takut lagi, takut benar-benar karena dijauh sama orang lain gitu. Saya di situ ada karena sendiriannya Pak ya? Sendirian gitu. Malam harinya saya nyalakan lampu, saya sembahyang. Setelah sembahyang mau baca itu, lampu itu enggak dimatikan. Enggak dimatikan karena tadinya sudah dikasih tahu setelah sembahyang matikan, nanti mau baca aurad itu berarti keadaan gelap. Saya lupa itu. Nyala terus berarti Pak? Iya, tiba-tiba kayak ada yang nimpuk itu lampu tuh, langsung pecah lampu itu. Mati nggak Pak? Mati. Apinya mati. Minyaknya tuh kena badan saya, tumpah sampai saya itu bau minyak tanah itu. Sudah ada bau minyak tanah. Waduh, saya udah berpikir apa ini gitu, siapa yang nimpuk kan. Nggak jelas, nggak kelihatan yang nimpuknya. Yang jelas itu meledak. Tapi saya juga mengherankan, nggak kebakaran, api langsung mati. Tiba-tiba ada orang yang datang, tapi nggak tahu dari arah mana datangnya. Kelihatan tinggi, pakai baju putih, berdasi, sama celana hitam. Kalau kelihatan wajahnya mungkin itu orang ganteng lah. Tapi saya udah kalut, pikiran tuh kalutnya jadi gimana ya, kaget lah gitu. Dari kaget itu jadi kalut, pikiran kemana meni. Ya akhirnya saya, ini orang, ini apa, ini orang, ini apa, karena tinggi besar enggak Pak? Ya kalau dikatakan besar enggak, kayak orang aja kayak gitu ya? Orang, tapi bentuknya kayak orang petugas bank lah gitu. Oh gitu. Iya. Kayak petugas bank. Di situ saya saking kalutnya itu ya, sampai saya
gimana lah, sadar di dalam keadaan sadar nggak sadar itu. Karena kaget, karena udah dibayangkan apa yang mau datang, ternyata itu, terus perasaan saya jadi kalut, jadi ini di situ antara sadar dan tidak sadar tuh saya. Sadarnya saya lagi punya pekerjaan seperti ini, lagi ada kemauan apa ya? Lagi ada kemauan. Tidak sadarnya saya saking ada ketakutan. Ada yang datang itu Pak, secara misterius apa ya? Gitu, macam itu. Jadi akhirnya kalut. Tahu-tahu saya mau ditanya mau apa, saya waktu itu menjawab grogi, tapi yang saya tahu ingin uang Pak. Saya cuma itu. Iya. Yuk ikutin saya. Pas saya ikutin, saya nggak tahu dibawa ke tempat apa, cuman yang ingat saya itu ada jalan. Waktu itu ada 10 meter atau 20 meter. Itu dalam kegelapan Pak? Kegelapan. Setelah itu baru tidak sadar. Tahu-tahu saya udah ada di tempat bank lah, semacam bank gitu. Oh, semacam bank. Iya. Di situ saya dipersilahkan masuk. Setelah masuk, silahkan ambil yang mana tempat. Di situ ada 3 tempat. Tapi masih terkunci keadaan tempat itu. Kalau bilang berangkas, mungkin berangkas lah itu. Kalau saya ada 3 berangkas gitu ya Pak? 3 berangkas. Disuruh pilih saya mau dari mana ngambil. Kalau dari sini katanya begini, kalau dari sini begini, kalau dari sini begini. Iya. Silahkan mau ambil yang mana. Saya ambil, tunjukin yang ini. Tapi di situ kan saya nggak bawa apa-apa. Keadaan berarti bolos. Waktu itu sadar saya. Ambil, mau dipakai saku, mungkin itu saku saya terbatas. Sedikit ya Pak yang ngambilnya. Jadi bukan sedikitnya saya terbatasnya, saya cuma pakai baju biasa, celana kolor, dipakai kain sarung. Oh iya. Jadi kan cuman di sini satu, ini 2. Iya. Cuman itu, tapi masalah nggak cukup Kang. Kata dia, udah pakai tas ini, dikasih tas itu ngambil dari penjaga itu. Tas dikasih tas kosong, boleh ambil saya sendiri, masukin sepenuhnya Kang. Kalau bilang dia sepenuhnya saya masukin, saya udah masukin itu. Kang tahu jalan nggak? Saya bilang nggak tahu jalan pulang kemana. Udah ikutin saya, ikutin. Di perjalanan selama berarti itu kan menjelang subuh ceritanya nih. Saya tahu ini tempat terminal, ini perjalanan saya gitu. Saya diikuti terus. Pas di situ dilepas saya. Udah Kang, saya sampai ke sini karena ini udah menjelang siang, akan pulang sendiri. Saya taruh di tempat itu. Pas di situ saya pengen kencing. Bawa tas saya, di situ ada apa tuh saluran air pakai itu kan, pakai ya dikatakan got lah itu. Got, pakai itu saya simpan, itu saya kencing madep ke sana. Setelah kencing saya balik badan ke arah tas yang disimpan itu. Ternyata tas sudah tidak ada. Saya di situ, siapa yang ngambil gitu. Iya. Pas ke situ, ke jalan itu, tempat itu, ketemu sama orang yang mau jualan, tukang gandong. Tukang gandong nanya sama saya, habis dari mana? Iya. Saya bilang alasan saya karena takut diketahui. Alasan saya habis dari air gitu kan, karena pakai sarung, pakai kain, pakai topi saya gitu. Iya. Waktu itu begini, habis dari air, saya bilang gitu. Iya. Oh, hari gini udah pulang dari sini gitu kan. Yang jualan itu kenal sama saya. Di situ baru saya mencari tas, mencari jalan sambil membayangi tas saya kemana. Gitu. Lirik ke sana kemari, tengok barangkali masih ada di pinggir jalan yang saya lalui. Ternyata udah nggak ada. Saya akhirnya memutuskan datang ke tempat itu. Udah siang hari, sekitar jam 10 siang.
udah ketemu sama orang ini, banyak orang ya Pak. banyak orang nanya sama saya, nanya habis dari mana, pada akhirnya pada tahu ya saya itu keadaan kayak nggak sadar gitu. Nah pada akhirnya saya diantar sama seseorang, mau kemana arah pulang, cuman saya bilang mau ke Pak Kiai yang waktu awal saya itu, saya dikasih ini ya, saya diantar sama orang, diantar datang ke situ jam 12-an lah ke tempat ini. Kebetulan Pak Kiainya nggak ada di rumah, tapi saya diam di situ, cuma dikasih minum. Ini keadaan saya kan waktu itu kan habis puasa, iya. Ya intinya waktu itu nggak sahur nggak apa, akhirnya udah lesu lah gitu, Lemes ya Pak ya? lemes badan saya. Akhirnya di situ saya tiduran di tempat Pak Kiai. Setelah saya nggak tahu ketiduran itu, nggak tahu sampai di mana, cuman nunggu Pak Kiai sampai inget-inget saya udah dikasih tahu ini waktu duhur udah sembahyang belum, ditanya itu. Saya bilang aduh belum tapi saya udah jawab, tapi katanya jawaban saya itu nggak jelas gitu. Gitu. Jadi kalau dikatakan linglung lah gitu. Iya iya. Dalam keadaan kondisi itu karena keadaan lemas, akhirnya ini saya dikasih bubur, kasih minum, kasih bubur. Ditanya sama Pak Kiai, sudah itu dikasih, udah minum udah ini, baru sadar saya. Sadar, ceritakan saya seperti itu. Nah, oh itu namanya gagal. Nah, bukan rezeki kita katanya. Tapi ya kalau misalkan bersedia mau dilakukan harus nanti setelah kita tidak ada traumanya, tidak ada hal-hal lainnya gitu. Iya. Tapi nggak saya ulangi lagi sampai sekarang itu kan masalah itu. Jadi belum pernah melakukan lagi Pak? Belum. Ya, berarti intinya gagal. Mungkin saya di itu cuman bisa lihat, cuman bisa ini juga, apa itu, nggak bisa merasakan uang tersebut. Keadaan Ya pada intinya Bapak gagal ya Pak ya. Nah, padahal tas sudah ada di tangan Bapak. Tangan saya. Karena saya itu gagalnya. Berarti karena gagalnya karena kencing atau karena apa Pak? Ada kemungkinan secara ininya saya akibat kencing itu. Iya. Saya kencing karena pengen kencing, tidak kuat pengen kencing, iya. Itu disimpan di belakang saya. Iya. Yang harusnya jangan gitu Pak? Nggak tahu, tapi Pak Kiai bilang itu bukan, mungkin belum sampai rezeki kita lah gitu. Tapi baru bisa melihat, sampai melihat lah. Dikatakan katanya itu seperti itu. Bahkan bukan melihat, tapi Bapak mengisi tas sebanyak mungkin uangnya Pak ya? Iya. Iya, kalau lipatan uang saya di bank baru tahu bank itu di bank, sampai sekarang juga seperti itu, uang simpanan uang itu gitu, seperti itu. Yang Bapak rasakan ketika berada di bank itu bank gaib atau bukan Pak? Ya kalau perasaan saya mah bukan bang gaib, bukan saya mah, tapi nggak tahu lah gitu kalau aslinya. Iya. Apa semacam hanya perasaan saya saja. Iya. Tapi ya saya juga nggak bisa. Oh ini bang asli apa bang gaib apa bang ya bang apa gitu. Karena waktu itu juga Bapak secara sadar ya ngikutin. Ya, ada sadar ada tidak sadar itu. Oh iya. Waktu perjalanan saya yang tahu bekas saya perjalanan siang, waktu mau masuk ke tempat itu hanya sekitar 20 meteran. Ke situnya saya udah jalan nggak tahu lah, ke arah mana dan kemana. Hanya ditunjukin sama yang bawa itu ya Pak? Mungkin nggak tahu beberapa menit kemudian atau beberapa jam mungkin lah, kalau sadar sudah tahu-tahu ada di tempat bank. Ada di saya bisa melihat bank itu. Berarti ada satpamnya, ada biasalah gitu. Berarti seperti bank beneran aja ya Pak ya? Iya. Tentang itu. Bahkan, dan itu Bapak antara sadar dan tidak sadar? Iya. Di antara sadar dan tidak sadarnya saya itu tahu bank itu, tahu ada satpamnya, tapi tidak ada
orang yang kenal. Tidak sadarnya saya setelah pulang arah jalan saya kemana karena mengikuti dia. Bingung ya Pak ya? Bingung. Saya mau pulang aja nggak berani sendiri, ditanya sama dia. Mau pulang sekarang? Iya. Tahu nggak jalannya? Nggak tahu. Saya nggak tahu jalan. Bingung kemana pulang itu Pak? Iya. Tapi ya udah ikutin saya. Setelah ditinggal sama dia, otomatis saya sendirian. tahu tempat itu ada. Berarti beberapa menit kemudian itu setelah ditinggal, nggak sampai 5 menit mungkin. Setelah ditinggal sama orang misterius itu ya Pak ya? Itu jadi tiba-tiba pengen kencing, kayaknya pengen kencing itu nggak bisa ditunda. Iya. Udah kebelet gitu Pak? Iya, udah kebelet benar. Sehingga saya begitu ini simpen tas, langsung saya duduk kencing. Pas habis kencing, pas begitu ini tas udah hilang. Tas sudah hilang. Oke teman-teman, seperti itulah kisah pengalaman dari Bapak Momo ya, yang pernah melakukan ritual selama 7 hari 7 malam di tempat yang sepi sunyi, berada di area pegunungan teman-teman, yang jauh kemana-mana. Dan tadi kita sudah dengarkan pengalamannya, sangat horor sekali ya, sering diganggu makhluk-makhluk aneh ketika malam hari, bahkan siang hari juga ada kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu teman-teman. Dan akhirnya dijemput oleh seorang pria, diajak ke salah satu kantor bank, dan Bapak Momo bilang bank tersebut banknya seperti bank beneran ya, bukan bank gaib. Tapi Bapak Momo bilang katanya antara sadar dan tidak sadar berada di bank tersebut, dan ini ya memasukkan mungkin ratusan juta uang ke dalam satu tas. Dan akhirnya tas tersebut dibawa pulang setelah di perjalanan, karena Bapak Momo kebelet, akhirnya kencing dulu, dan setelah berbalik menuju ke tas tersebut ternyata tasnya menghilang. Wah, aneh juga ya. Bapak Momo akhirnya datang ke kiai lagi yang awal menyuruhnya untuk tirakat dan pergi ke suatu tempat untuk berpuasa, dan kiai tersebut bilangnya itu termasuk Anda kurang beruntung alias gagal ya teman-teman. Oke, mungkin untuk videonya sekian saja. Terima kasih banget sudah nonton. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.